Nah, Bapak Mama, jadi kondisi dari lansia itu ada beberapa poin. Ada yang termasuk kondisi spiritual, seperti yang ada di flip chart di depan kita ini, yang seperti yang Bapak Mama lihat. Kondisi dari spiritual itu seperti contohnya ingatkan pada lansia agar pergi beribadah ke gereja, atau yang muslim ke masjid. Kemudian yang kedua itu biasanya mereka takut terhadap kematian. Mereka sering cemas ketika sakit. Mereka mulai cemas, jangan-jangan nanti saya meninggal gitu. Nah, selanjutnya ada kondisi psikososial. Kondisi psikososial itu seperti sering sedih karena sering menyendiri. Yang kedua sering memerintah gitu. Nah, yang terakhir itu ada kondisi fisik. Kondisi fisik dari lansia itu misalnya lupa jalan ke rumah ketika mereka sedang ke pasar atau sedang keluar rumah, dan ketika mau pulang mereka tidak tahu jalan menuju rumah. Yang kedua, lupa makan. Biasanya ada orang tua atau para lansia, mereka tidak ingat kalau belum makan siang atau belum makan malam. Yang ketiga, sering sakit. Nah, itu kondisi fisik yang sudah sering sekali terjadi, yang kita sering lihat ya Bapak Mama. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang sudah dibagi tadi, kelompok 1, 2, dan 3, saya mau kasih tugas. Kelompok 1, tugasnya hal apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia tetap sehat dan bahagia. Nanti setiap kelompok menulis jawabannya pada meta plan yang sudah dibagi tadi. Kemudian yang kelompok 2, tugasnya hal apa saja yang dilakukan yang tidak boleh dilakukan pada lansia. Untuk kelompok 3, bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Oke, sudah dengar Bapak Mama? Oke, silakan Bapak Mama tulis di meta plan. Setelah itu nanti ditempelkan di depan. Oke Bapak Mama, sembari Bapak Mama mencatat jawaban tugas tadi, saya akan tempelkan hal-hal yang terkait dengan kepedulian kita kepada lansia. Nah, Bapak Mama, sambil Bapak Mama mengerjakan tugas tadi, saya mau menjelaskan sedikit terkait kepedulian kita terhadap lansia. Yang pertama itu kita harus menyediakan makanan yang sehat, termasuk mengingatkan mereka untuk selalu makan. Yang kedua, memperhatikan kesehatannya, termasuk mengantar mereka ke puskesmas atau ke rumah sakit. Yang ketiga, mengingatkan mereka untuk beribadah. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan, termasuk menemani mereka jalan pagi. Yang keenam, menyediakan pakaian yang pantas dan bersih.
kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian mengasihi orang tua dengan tulus. Yang terakhir, memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. Kemudian memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama, baik secara dengan tetangga atau teman-temannya. Kemudian yang terakhir, memberikan kegiatan yang merangsang memori atau daya ingat seperti membaca buku, mengisi teka-teki silang, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa lembaga rujukan lansia yang mengalami masalah. Misalnya di rumah sakit atau puskesmas, ada juga di panti jompo, kemudian ada dinas sosial setempat. Keempat itu ada kelompok keagamaan yang peduli lansia, kemudian ada yang pendamping lansia, misalnya perawat atau dokter, kemudian yang terakhir ada lembaga masyarakat yang peduli lansia. Sekian dari saya, Bapak Mama. Selamat sore.